Oke, kita akan mulai pembahasan di memory interfacing. Pertama-tama kita tahu ada 4 common type of memory, yaitu ROM, EEPROM, SRAM, dan DRAM. Yang semuanya sebenarnya kita udah pernah kenalan di kuliah OAK. Nah, di sini di gambar 10.1, ini adalah gambar pseudo memory komponen yang mengilustrasikan kepingan memori. Di sini kita punya 3 bagian utama, yaitu address, kemudian data, dan juga control connection. Nah, di sebelah kiri ini adalah yang address connection. Kemudian di sini kita punya output atau input-output connection. Nah, kalau tadi address connection itu ditandai dengan huruf A, maka si output atau input-output connection ini bisa ditandai dengan huruf O atau misalnya huruf D. Kemudian di bagian bawah ini kita punya 3 buah pin kontrol. Yang pertama misalnya adalah pin WE atau singkatan dari write enable, yang artinya memungkinkan si memori ini untuk di write atau ditulis. Di sini kita lihat di pin ini ada tanda bulatan kecilnya, artinya adalah inverter. Jadi kalau kita mau menulis ke dalam memori ini, maka si pin WE ini perlu kita beri input 0. Kemudian kita punya OE atau output enable. Nah, di sini kita juga lihat bahwa ada si bulatan kecilnya yang artinya inverter. Dan karena ada inverternya, maka kalau kita mau mengeluarkan output atau si mikroprosesor ingin meread dari memori, maka pin ini perlu kita berikan nilai 0. Sehingga misalnya kita ingin si mikroprosesor ingin menulis ke dalam memori ini, maka si WE karena ingin ditulis di write, maka si WE kita beri 0, kemudian nanti OE-nya kita beri nilai 1. Nah, selain 2 pin kontrol ini, kita juga punya pin yang satu lagi, yaitu pin CS. Ini singkatan dari chip select. Dan si CS ini sama juga ada bulatan inverternya, artinya kalau kita mau menyalakan si memori ini, ingin mengenable memori ini, maka pin ini pun perlu kita berikan nilai 0. Nah, pin CS ini sebenarnya berguna jika misalnya kita punya lebih dari satu keping memori. Nanti si mikroprosesor perlu memberikan sinyal kepingan memori yang mana yang sebenarnya ingin ditulis. Jadi, misalnya di keping 1, maka di keping 1 nanti si OE-nya kita beri nilai 0, sedangkan untuk kepingan yang lain kita beri nilai 1. Nah, nanti si CS inilah yang dihubungkan nanti ke decoder. Jadi tadi kita punya address input, ya yang ini. Kemudian kita punya data output atau input output, yaitu yang ini. Dan kita punya selection input. Nah, pin selectionnya adalah yang ini, pin CS. Dan at least one control input. Tapi di gambar ini kita punya 2, yaitu untuk melakukan write dan read operation. Nah, yang pertama adalah pin address atau address connection. Pin ini gunanya untuk memilih memory location di dalam sebuah device itu. Jadi misalnya kita dulu kita sudah kenal dengan instruksi misalnya move, kemudian 1234H, AH. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah alamat yang mau kita tuju, atau efektif memorinya kita tahu bahwa bisa dicari dengan cara DS kali 10 ditambah 1234. Misalnya DS-nya saat ini bernilai 1000, maka effective address-nya adalah
1, 1, 2, 3, 4. Nah, angka ini, angka 1, 1, 2, 3, 4 ini, inilah yang perlu kita kirimkan ke pin address. Ya, kita perlu masukin ke pin address angka ini. Jadi, to select memory location within the device. Nah, si address connection ini diberi label dari A0 sampai AN. Misalnya kita punya 10 pin address, maka artinya kita akan punya pin A0 sampai A9. The number of address pins of memory device determined by the number of memory locations within. Jadi, jumlah pin address-nya dari sebuah memori itu akan berkaitan dengan kapasitas dari si memori tersebut. Misalnya, sebuah 1K memory device, jadi ukuran memorinya adalah 1 kilobyte misalnya, maka dia akan punya 10 address pin. Nah, dapat dari mana? 1 kilo itu adalah 2 pangkat 10. Jadi 10-nya ini yang menentukan jumlah address pins-nya. Atau artinya 10 address input akan kita gunakan untuk memilih satu atau lebih memory location di antara 1024 memory location yang dimiliki oleh si microprocessor ini. Nah, yang kedua adalah data connection. Sesuai dengan namanya, artinya pin ini yang gunanya adalah untuk keluar masuknya data atau proses pentransferan data ke dan dari si memori. Nah, seluruh memory device memiliki seset data output atau input-output. Nah, untuk jenis memori yang sekarang ini biasanya punya bidirectional common input atau output pins. Jadi maksudnya bukan sejumlah pin khusus untuk input, kemudian sejumlah pin yang lain digunakan untuk output. Tidak seperti itu, tapi langsung dia bidirectional, bisa untuk input maupun dengan output. Nah, sesuai dengan namanya ini data, maka pin-pinnya biasanya diberi label D0 sampai D7 atau kadangkala O, ya, O0 sampai misalnya ON. Dan biasanya kalau yang O ini biasanya untuk ROM. Ya, karena si ROM ini kan hanya bisa memberikan output, dia tidak bisa menerima input dari luar. An 8-bit wide memory device is often called a byte-wide memory. Ya, karena ini 8-bit, maka biasanya disebut sebagai byte-wide memory. Dan most devices memory currently 8-bits wide. Tapi tidak menghalangi kemungkinan bahwa si memory device ini berukuran 16 bits, 4 bits, or just 1 bit wide. Maksudnya di dalam satu alamat tadi yang sebelumnya, dari slide sebelumnya, di satu alamat itu dia bisa menyimpan 1 byte. Jadi satu lokasi alamat dia bisa menyimpan 1 byte. Nah, katalog listing dari memory device seringkali mencantumkan jumlah memory location dikalikan dengan jumlah bit per location-nya. Jadi misalnya, a memory device with 1K memory location and 8 bits, jadi dia misalnya punya memory location-nya adalah 1 kilo, kemudian di dalam setiap alamatnya dia bisa menyimpan 8 bit, maka biasanya dituliskan sebagai 1K multiply by 8 gitu. Jadi ditulisnya 1K kali 8. Nah, misalnya kita punya ukuran memorinya adalah 64 kilo, di mana setiap lokasi memori itu bisa menyimpan 8 bit, maka biasanya ditulisnya menjadi 64K kali 8. Dan ini jangan dikalikan, jadi jangan 64 kali 8 ya, tidak seperti itu.
Nah, pin yang berikutnya adalah selection connection atau each memory device dia akan punya input yang bisa men-select atau memilih atau mengenable si memory device tersebut. Bisa jadi lebih dari satu. Nah, biasanya diberi nama chip select atau CS, bisa juga chip enable atau simply namanya select. Jika ada lebih dari satu pin enable, maka semua pin-pin tersebut harus diaktifasi. Either aktivasinya itu misalnya 0 semua, atau 1 semua, atau ada yang 0, ada yang 1, tergantung dari spesifikasi si device. Nah, di control connection atau pin control, di sini misalnya kalau untuk memori yang jenisnya ROM, dia hanya bisa, karena namanya read only memory, dia hanya bisa dibaca. Jadi mikroprosesor itu hanya bisa baca isinya tapi tidak bisa menulis ke dalamnya. Nah, oleh karena itu dia namanya biasanya adalah output enable. Jadi dia boleh mengeluarkan output. Jadi kalau pin ini diaktifkan, maka dia akan memungkinkan si memori untuk mengeluarkan output. Nah, si output enable ini atau singkatannya OE. Ini pin OE ini bisa enable dan disable dengan kondisi 3-state buffer yang ada di dalam device-nya. Nah, kalau ROM itu hanya punya dia punya satu pin dan namanya output enable. Nah, kalau RAM dia bisa punya satu atau dua kontrol input. Nah, kalau misalnya dia hanya punya satu kontrol input, biasanya namanya jadi R/W. Di sini kita lihat di R-nya tidak ada tanda inverter di atasnya, tapi kalau di W itu ada inverternya. Artinya apa? Kalau si pin RW ini bernilai 0, maka itu dia mau write. Tapi kalau dia nilainya 1, dia mau read. Tapi kalau misalnya si RAM ini punya dua kontrol input, seperti yang tadi kita udah lihat di slide-slide awal, itu dia akan punya namanya WE dan OE, atau ditulis W atau G gitu ya. WE seperti kita tahu, W itu berarti write, kalau OE berarti output, artinya dia mau mengeluarkan, atau mau si mikroprosesor mau read. Dan kalau kita misalnya punya dua pin kontrol kayak gini, kelemahannya adalah kita jangan sampai salah memberikan aktivasi, memberikan input, jadi nggak boleh dua-duanya diaktifkan di saat yang bersamaan. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya dalam posisi inaktif, berarti ya sedang tidak ingin ditulis atau tidak ingin dibaca. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya waktu UAK, tapi nggak apa-apa kita bahas sekilas aja. Di memori yang tipenya ROM, ROM itu bisa menyimpan secara permanen, menyimpan program biasanya, tapi juga ada sebagian data yang disimpan di ROM. Yang disebutnya adalah, kalau masih ingat namanya adalah non-volatile. Artinya apa? Dia isinya tidak akan berubah ketika powernya atau listriknya sedang tidak connected. Jadi datanya akan tetap tersimpan meskipun tidak ada listrik yang diberikan. Nah, contohnya adalah EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, yang dia bisa diprogram di dalam sebuah EPROM programmer. Tapi meskipun dia bisa, kan katanya dia biasanya ROM itu tidak bisa dihapus-hapus. Tapi kalau di tipe EPROM ini, dia bisa dihapus, tapi menggunakan sebuah device khusus yang dia memberikan sinyal ultraviolet untuk mengiris datanya. Kemudian ada juga flash memory atau EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, yang diprogram di dalam sistem menggunakan 12 volt programming pulse. Jadi bisa di erase dan ditulis kembali dengan tanpa menggunakan ultraviolet light, tapi menggunakan 12 volt programming pulse.